Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Baru saja kita sudah melihat pendeta Saifuddin Ibrahim ya, menyanyi, dan dia punya lagu kesukaan seperti itu ya saudara, yaitu seperti ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara, seperti pada pujian ini, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Elohim di dalam Yesus Kristus penuh dengan mujizat. Dunia mengenal dan tidak bisa mengelak bahwa Tuhan yang kita sembah sanggup melakukan segala sesuatunya. Bukan lagi rahasia, saudara. Orang mungkin tahu tetapi tidak ingin mengakuinya. Tapi kita yang percaya kepada Yesus, sungguh-sungguh di dalam Dia ada mujizat. Seperti kata pujian ini, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau kita menyembah Elohim di dalam Yesus yang penuh mujizat, saya percaya bahwa setiap saudara masih bisa menghadapi dan mengalami mujizat sampai hari ini. Banyak yang menghubungi saya dan minta saya doakan. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja buat saudara semua. Dan kita percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup bekerja lintas wilayah, lintas daerah. Bahkan tidak harus Yesus ada bersama dengan orang-orang pada saat itu lalu disembuhkan, tetapi Yesus menyembuhkan dari jarak jauh, saudara. Ya. Itu terbukti di dalam kisah seorang perwira yang meminta hambanya disembuhkan. Dia punya iman. Dia meminta, Tuhan tidak usah datang ke rumahku. Cukup sampaikan saja, ucapkan saja sepatah kata, maka dia akan sembuh. Saudara, ini membuktikan bahwa Elohim yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Elohim yang maha kuasa, tidak terbatas. Sejak semula dia sudah ada. Dan harus di dalam nama Yesuslah kita percaya Elohim yang benar. Kalau secara umum umat manusia mengatakan bahwa Allah yang mana? Kita harus jelas, saudara. Allah yang mana yang kita sembah. Kalau manusia, sebagaimana yang disampaikan oleh Bible, bahwa kalau manusia tidak menyembah kepada Allah di dalam Yesus Kristus, maka manusia itu tidak akan diselamatkan. Itu seperti kata Alkitab, saudara. Dan dia adalah Elohim yang adil. Kalau kita melihat yang dialami oleh Pak Pendeta Saifuddin ya, yang sekarang ada di Amerika ya, yang sering saya lihat videonya ya, kita nambah wawasan, nambah ilmu ya, dan melihat tanggapan saudara-saudara dari seiman dan juga dari seberang ya. Ya masing-masing kita punya hak ya. Dan kita tahu bahwa seperti yang sering disampaikan oleh Pendeta Saifuddin, bahwa dia merasa ada sesuatu yang tidak adil bagi dia dan orang-orang yang mengalami hal yang serupa, saudara. Tapi saya akan menyampaikan satu firman Tuhan, kebenaran di dalam 1 Korintus 6 ayat 9, saudara. 1 Korintus 6 ayat 9 dikatakan seperti ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Elohim.
Di sana terjemahan baru dikatakan dalam kerajaan Allah, ya. Tapi saya sering menggunakan IMB, Indonesia Modern Bible. Orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Elohim. Camkan ini saudara, siapapun yang melihat tayangan-tayangan ini, supaya memperhatikan. Kalau kita sudah tahu sebenarnya bahwa ini tidak adil, lalu kita memutuskan, itu adalah satu pelanggaran dan itu adalah satu kejahatan. Karena kita sengaja, saudara, sudah mengetahui bahwa ini tidak adil, tidak benar, lalu kita menyatakan itu. Itu adalah satu hal yang Tuhan tidak senang dan Tuhan tidak suka. Bahkan Alkitab mencatat bahwa orang-orang yang tidak berlaku adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Elohim. Tidak masuk surga, saudara. Itu kata Alkitab. Jadi kalau saudara bermain-main dengan ketidakadilan, maka bukan kata saya, ini adalah kata Alkitab. Ini firman Tuhan, ini satu ayat yang saya sampaikan hanya masalah keadilan. Dan besok saya akan mungkin bahas beberapa hal tentang ayat ini, karena juga di dalamnya ada dikaitkan dengan transgender, saudara, ya. Besok saya akan bahas lebih jauh. Cukup hari ini saya percaya bahwa setiap saudara yang melihat tayangan PSDHI saat ini dalam perlindungan Tuhan, saya berdoa saudara mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Kita percaya Roh Kudus ada bersama kita, saudara, untuk memimpin dan menolong kita, untuk mengingatkan setiap firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa tubuh daging kita ini adalah lemah. Tubuh jasmani kita ini lemah. Kadang-kadang mengikuti keinginan daging kita. Tetapi ketika Roh Elohim ada bersama kita, maka Dia akan memberikan kekuatan, kemampuan untuk hidup di dalam kebenaran. Yang tadinya kita ingin mencaci seseorang, yang tadinya kita ingin menyesat-nyesatkan seseorang, yang tadinya kita mengata-ngatai seseorang, Roh Kudus yang ada bersama kita mengingatkan kita. Itu tidak benar, itu tidak baik. Karena ajaran yang bersumber dari Elohim yang benar adalah ajaran kasih. Tidak ada hukum yang menentang ajaran itu, saudara. Ajaran Kristus adalah ajaran kasih. Semua orang tahu seperti apa ajaran Tuhan Yesus. Ajaran kasih, mengasihi sesama. Bahkan orang dunia berkata bahwa ajaran ini tidak masuk akal. Kenapa? Mana mungkin kita bisa mengasihi musuh kita? Kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Artinya apa? Kita harus mengasihi, saudara. Ajaran kasih. Termasuk tutur kata kita. Bagaimana kita harus menghargai orang lain. Bagaimana kita harus menghargai pendapat orang lain. Bagaimana kita harus menghargai keputusan seseorang. Bagaimana kita harus menghargai apa yang orang lakukan. Tidak ada paksaan, saudara. Dan masing-masing kita punya pandangan, ya. Kita punya di bangsa ini namanya demokrasi. Kebebasan berpendapat, berpandangan. Jangan sampai, saudara, ya, kita memaksa orang untuk mengikuti keinginan kita. Itu jangan. Tuhan pun tidak pernah memaksa dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Biarlah firman Tuhan malam hari ini memberkati setiap saudara, ya. Seperti pada judul kita melihat lagu favorit dari Pendeta Saifuddin Ibrahim. Dan tanggapan saya buat Pendeta Saifuddin Ibrahim adalah, kalau itu dari Tuhan, Tuhan akan terus bekerja buat hambanya. Tapi kalau dari manusia, tidak akan kekal. Dan kita percaya bahwa perlindungan Tuhan turun untuk setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Amin. Saya akan berdoa buat saudara semua yang mengalami masalah, yang sakit. Tuhan pasti menolong saudara. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, saat malam hari ini hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara seiman yang ada di luar sana, Tuhan. Yang sakit malam ini Tuhan sembuhkan. Yang mengalami stroke Tuhan pulihkan, Tuhan. Yang mengalami stres, depresi, Tuhan jamah. Dengan kuasa Roh-Mu sanggup memulihkan dan memampukan mereka. Ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami siap beristirahat dalam perlindungan Tuhan hari ini. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Amin. Amin.